kesempatan ke Pak Menkes, Ibu Alia, silakan. Memang baru hadir, jadi baru kita daftarkan terakhir. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua pimpinan yang saya hormati, bersama wakil pimpinan dan sahabat-sahabat Komisi 9, serta Bapak Menkes dan Pak Sekjen serta jajarannya. Mohon maaf lahir batin ya Pak ya, setelah pasca lebaran kita baru ketemu. Saya ingin menegaskan kembali apa yang diungkapkan oleh Ibu Feli barusan terkait dengan demam berdarah. Saya juga beberapa waktu yang lalu ikut merasakan anak saya terkena demam berdarah. Saya malah ditanya sama orang di rumah sakit, apa kabarnya nyamuk Wolbachia? Waktu dinikahkan, waktu dikawinkan, apa gagal perkawinannya? Ya, iya. Dan sedihnya juga anak saya kena pada saat masuk di rumah sakit, ternyata salah masuk rumah sakit, tidak melayani pasien BPJS, sehingga saya harus bayar mandiri. Gitu. Dan lumayan juga Pak, cukup lama di rumah sakit, sehingga para nakes dan juga medis di rumah sakit menanyakan, ini Wolbachia-nya gagal ya, pernikahannya gagal ya, kok sampai sekarang masih ada demam berdarah. Nah untuk itu saya mohon penjelasan rinci tentang program, apakah tingkat keberhasilan percobaan program ini signifikan atau tidak. Dan juga mohon penjelasan dari pemerintah tentang program lain mengatasi DBD yang masih menjadi PR kita bersama. Selanjutnya dari data yang ada, DBD perlu kita prioritaskan juga penanganannya. Untuk itu saya juga ingin mengajak kita semua bersepakat bahwa demam berdarah ini problem kesehatan masyarakat yang kita tahu masyarakat kita pemahamannya masih harus terus ditingkatkan. Bahkan kita sendiri kadang lupa di fase mana penyakit DBD ini bisa sangat berbahaya dan juga bisa menyebabkan kematian. Untuk itu Kemenkes harus juga melakukan perluasan kerjasama untuk melakukan KIE penyakit DBD dengan kementerian dan lembaga non kesehatan, misalnya dengan Kemendikbudristek, Kemendagri dan Kementerian Lingkungan Hidup. Selain daripada itu juga saya juga melihat kita sudah punya strategi nasional penanggulangan DBD dari tahun 2021 hingga tahun 2025 nanti yang sangat cukup bagus. Namun strategi nasional ini belum menjadi produk hukum dan harus direvisi agar bisa menjadi acuan di tahun-tahun mendatang, tidak saja di tahun 2021 hingga tahun 2025 nanti. Kami juga ikut mendorong Kementerian Kesehatan segera menjadikan strategi nasional ini menjadi regulasi setingkat Kementerian Kesehatan sehingga lebih kuat. Selanjutnya, penguatan infrastruktur kesehatan. Kami memahami bahwa dari sisi pembiayaan lumayan jelas dari sisi sumber pembiayaan termasuk dari DAK dan juga dari pinjaman dan dari multibank. Kami ingin mendengarkan dari sisi rencana implementasi program yang dibiayai pinjaman ini yang sifatnya multi-years. Bagaimana kementerian memastikan keberlanjutan ini sehingga tidak ada permasalahan evaluasi program dari berbagai pihak termasuk dengan BPKP. Dari paparan yang disampaikan khususnya program yang dibiayai pinjaman yaitu Sihren, Sopi, dan Impulse. Program pelaksanaan tahun ini seperti apa? Mohon penjelasannya Pak. Selanjutnya, yang terakhir sebagai transformasi layanan kesehatan primer. Kementerian Kesehatan rencananya melakukan restrukturisasi layanan kesehatan primer menjadi lebih terintegrasi. Kami berharap hal ini bisa mencapai hingga daerah tertular, pedalaman, dan kepulauan. Saya kira cukup, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.